Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Faiza, NIM 20.0304.029, Prodi Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya akan mereview ulang materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dengan mata perkuliahan Analisis Perilaku dan Evaluasi Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Husnul Fikri, SE, MM. Terima kasih. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan di materi pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, kami membahas tentang kontrak perkuliahan, memaparkan RPS, serta membuat rancangan tugas. Selanjutnya, di pertemuan kedua, kami membahas tentang perilaku dan organisasi. Perilaku manusia ini merupakan sebuah fungsi dari hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Semua individu memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-harinya, di mana saat ia masuk ke ruang lingkup organisasi, maka karakteristik yang bersamanya ialah kemampuan, kepercayaan diri, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem kontrol, dan lainnya. Setiap individu tercipta dengan keunikannya masing-masing. Jika dipandang dari sisi perilaku, maka dalam organisasi perbedaan perilaku individu merupakan hal penting untuk mempelajarinya. Perbedaan individu dalam organisasi antara lain, yang pertama perbedaan dalam menghadapi resiko, perbedaan dalam menghadapi kedisiplinan diri, perbedaan dalam menghadapi beradaptasi. Adapun yang merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti yang pertama adalah sikap atau attitude. Para manajer harus memperhatikan minat terhadap sikap karyawan mereka, karena sikap ini mempengaruhi perilaku karyawan. Yang kedua, kepribadian atau personality. Pemahaman seorang manajer akan perbedaan antara kepribadian mungkin terletak dari penyeleksiannya. Yang ketiga, persepsi atau perception. Manajer harus perlu mengetahui karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataannya. Yang keempat, pembelajaran atau learning. Jika karyawan yang bercakupan memberikan penghargaan dengan menaikkan gaji atau promosi, maka karyawan memiliki alasan belajar untuk merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, sehingga perusahaan dapat meningkat dengan maksimal. Berikutnya pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Di dalam organisasi banyak dijumpai kelompok-kelompok, dimulai dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, pendekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan barangkali adanya kesamaan filsafat. Menurut Herman Sofyadi 2007 mengatakan bahwa kelompok tidak hanya terbentuk karena tindakan manajerial, tetapi juga adanya usaha-usaha individu. Para manajer menciptakan kelompok-kelompok kerja untuk menangani tugas dan pekerjaan yang diberikan. Berikut ini konsep dasar kelompok-kelompok, diantaranya kelompok primer. Kelompok ini adalah suatu kelompok primer yang mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Yang kedua, kelompok formal dan informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan jelas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Sedangkan kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dan terdiri dari proses integrasi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Yang ketiga adalah kelompok tertutup dan terbuka. Kelompok terbuka ini adalah kelompok yang secara terus-menerus mempunyai rasa tanggap dan akan perubahan dan pembaruan. Sedangkan kelompok tertutup merupakan kecil kemungkinan menerima perubahan dan menjaga kestabilan. Yang keempat adalah kelompok referensi. Kelompok referensi ini yaitu suatu kelompok yang dimana seseorang melakukan referensi atasnya. Kelompok dalam organisasi memiliki fungsi tertentu baik untuk organisasi maupun anggotanya. Adapun fungsi kelompok bagi individu maupun organisasi, yang pertama adalah alat utama untuk mengurangi rasa ketidakamanan, kegelisahan, dan kurang mampu. Yang kedua, alat untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Yang ketiga, untuk mempertanyakan diri sendiri dan pengakuan diri. Yang keempat, membantu memunculkan ide-ide baru dan menyelesaikan tugas secara kreatif. Yang kelima, memenuhi kebutuhan afiliasi dan kasih sayang. Yang keenam, memberikan kekuatan. Yang ketujuh, memberikan pelaksanaan pada keputusan. Berikutnya kita masuk pada pertemuan keempat,
yaitu perilaku individu dan kelompok. Perilaku merupakan tingkah laku atau reaksi seseorang terhadap lingkungan, sedangkan individu adalah pribadi orang atau organisme yang hidup sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku individu adalah aktivitas seseorang yang dikerjakan dalam sehari-hari. Perilaku individu ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, kepribadian, merupakan proses menyesuaikan diri dengan lingkungan dan cara individu itu bereaksi serta berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, persepsi, merupakan suatu proses memperhatikan, menyeleksi, menafsirkan stimulus lingkungan. Yang ketiga, sikap, yaitu kesiapan mental atau emosional dalam bertindak. Yang keempat, kemampuan, yaitu kapasitas seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dalam bertindak. Yang kelima, biografi, yaitu meliputi dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah dan banyaknya tanggungan. Perilaku kelompok merupakan suatu aktivitas yang dapat dikerjakan seorang individu dengan yang lainnya untuk memperoleh aspirasi anggota, berinteraksi dengan setiap individu, dan saling berkelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pertemuan kelima membahas tentang konsep evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini merupakan pendapatan yang bersifat evaluatif atau sifat perilaku seseorang dan prestasi sebagai dasar untuk keputusan dana rencana pengembangan. Evaluasi kinerja dapat dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah melakukan perbaikan kinerja waktu yang akan datang. Pada dasarnya, tujuan evaluasi kinerja ini untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategis dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Apa tujuan dari evaluasi kinerja? Yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan. Yang keempat, mengidentifikasikan lalu merumuskan sasaran masa depan. Yang kelima, memeriksa rencana, pelaksanaan, dan pengembangan. Berikut ini ada 4 macam pendekatan evaluasi kinerja. Yang pertama, pendekatan sikap, yaitu menyangkut penilaian yang bersifat karakteristik individu. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu pendekatan yang menunjukkan bagaimana seseorang berperilaku, bukan tentang kepribadiannya. Yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu memfokuskan suatu produk dan hasil usaha. Yang keempat, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan yang bersifat perilaku yang hasil cocok untuk dipergunakan tergantung pada kebutuhan dan situasi tertentu. Selanjutnya, pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang standar kinerja. Kinerja atau performance merupakan hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaan atau disebut dengan job recruitment. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Standar kinerja ini merupakan tolak ukur minimal kerja yang harus dicapai seseorang karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Di dalam definisi ini, jika standar kinerja diukur dengan prestasi kerja di bawah standar, maka tidak dapat diterima, predikatnya buruk atau sangat buruk. Jika sesuai dengan tepat waktu, maka predikatnya bisa diterima dengan sedang, baik, atau sangat baik. Pengembangan standar kinerja ini merupakan bagian dari tugas tim pengembangan sistem evaluasi kinerja. Pengembangan standar kinerja ini dimulai dari analisis pekerjaan yang digunakan untuk menyusun dimensi indikator-indikator kinerja pekerjaan. Indikator tersebut didefinisikan secara operasional agar dapat diukur. Adapun aspek-aspek standar pekerjaan yang terdiri dari aspek kuantitatif dan kualitatif, di antaranya aspek kuantitatif yaitu proses dan kondisi pekerjaan, yang kedua waktu lama bekerja, yang ketiga jumlah kesalahan pekerjaan, yang keempat jumlah dan jenis pemberi pelayanan. Sedangkan aspek kualitatif yaitu ketetapan kerja dan kualitas pekerjaan, yang kedua tingkat kemampuan kerja, yang ketiga kemampuan analisis data dan informasi, yang keempat mampu melakukan evaluasi. Kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu membahas tentang instrumen evaluasi kinerja. Instrumen evaluasi kinerja ini merupakan alat untuk mencatat hasil penilaian. Isi instrumen tersebut
digunakan untuk salah satu sistem evaluasi, yaitu suatu organisasi yang berbeda dengan instrumen evaluasi kinerja lainnya. Sebagai bagian ilmu penelitian evaluasi kinerja menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan informasi mengenai kinerja pegawai. Evaluasi kinerja ini merupakan proses pengukuran, yaitu mengukur kinerja karyawan. Pengukuran merupakan penetapan angka kata-kata pada sebuah butir keadaan, kejadian, kinerja untuk menunjukkan adanya perbedaan informasi mengenai pengukuran yang bersifat deskriptif, tidak ambisius, dan objektif, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan organisasi atau bisnis lainnya. Hal ini dapat memungkinkan tujuan, jenis kegiatan, dan strategi yang digunakan memang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, model evaluasi kinerja ini digunakan berbeda juga. Di samping memang model evaluasi kinerja ini bersifat pilihan sesuai dengan selera atau kondisi masing-masing organisasi. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.